Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Microsoft akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang topik ketiga dengan materi alat formula strategi. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama anggota dari kelompok Microsoft yaitu Fajarati Afdal dengan saya sendiri. Yang kedua, Irdani Febrisanti. Yang ketiga, Safia Nilam Ismira. Yang keempat, Susenda dari Vina. Yang kelima, Tiara Algerinezia. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang matrik internal dan eksternal. Oh, yang pertama dari matriks internal dan eksternal yaitu tahap input atau input stage merupakan tahap pertama dalam proses analisis perumusan strategi bersaing yang dilakukan untuk mengetahui faktor eksternal dan lingkungan internal. Profil kompetitif dalam perumusan strategi bersaing yang terdiri atas yang pertama yaitu matriks evaluasi faktor internal atau eksternal, atau dinamakan dengan External Factor Evolution atau EFE, yang terkait dengan analisis data, kondisi ekonomi, sosial budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah hukum, teknologi, dan kekuatan kompetitif dengan menggunakan model 5 strategi generik Porter Matrix EFE digunakan untuk mengetahui peluang maupun ancaman yang terbesar dan terkecil yang dihadapi oleh perusahaan. Yang selanjutnya, matriks evaluasi faktor internal atau internal factor evaluation atau IFE yang terkait dengan analisis kekuatan dan kelemahan utama seperti data pemasaran, sumber daya manusia, dan lain-lain sebagainya. Nah, matriks IFE digunakan untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahan yang terbesar dan terkecil yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu matriks profil kompetitif atau competitive profile matrix atau CPM yang terkait dengan analisis kelebihan dan kelemahan dari pesaing utama dan mengevaluasi posisi bersaing perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing sejenis. Yang kedua adalah tahap pencocokan atau matching stage, merupakan tahap kedua dalam proses analisis perumusan strategi bersaing, meliputi yaitu penciptaan alternatif strategi dengan pertimbangan faktor eksternal dan berbagai faktor internal yang utama. Tahap kedua dalam proses analisis perumusan strategi bersaing ini terdiri yang pertama, matrix strength, weakness, opportunity, traits, atau SWOT, yang merupakan matching tool yang penting dalam membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Berdasarkan matriks SWOT akan diperoleh 4 tipe alternatif strategi, yaitu strength opportunity, strength weakness, opportunity, strategi ST, strength and traits, strategi WT, weakness, dan traits. Yang selanjutnya itu matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau strategic position dan action, merupakan matriks menentukan posisi strategis yang terdiri dari 4 kuadran yang menunjukkan strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif yang paling sesuai bagi suatu perusahaan. Nah, matriks PES menunjukkan sumbu 2 dimensi internal, yaitu kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif, dan 2 dimensi eksternal yaitu stabilitas lingkungan dan kekuatan industri atau industri strength. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai matriks BCG atau matriks Boston Consultant Group. Matriks Boston Consultant Group atau BCG menunjukkan perbedaan antara posisi pangsa pasar relatif dengan tingkat pertumbuhan industri dengan cara mengamati posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG terdiri dari 4 kuadran, yaitu STAR, Cash, Cost,
question mark. Yang pertama itu star atau bintang, di mana pangsa pasar yang relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi yang memiliki posisi dominan sebagai pemimpin pasar mampu memberikan arus kas positif bagi unit bisnis strategis ini. Pada kuadran bintang, strategis yang dapat dilakukan adalah menerima investasi. Selanjutnya, cash cow atau sapi perah, di mana pangsa pasar yang relatif tinggi namun berada dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Unit bisnis strategis mampu menghasilkan kas yang berlebih namun seringkali menjadi sumber kas utama bagi perusahaan untuk mendanai operasional bisnisnya. Selanjutnya, question mark, di mana posisi pangsa pasar yang relatif yang rendah, di mana strategi yang diambil apakah strategi bisnis baru yang akan dicoba, strategi bisnis yang akan dikembangkan menjadi bintang, dengan menggunakan strategi pertumbuhan yang dibiayai oleh cash cow, bahkan strategi likuidasi atau penutupan bisnis atau melepaskan bisnisnya yang tidak mampu bertahan. Sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara yang telah menjelaskan materi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Kepada Via, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matrik GS atau Grand Strategy, di mana merupakan alat analisis dalam merumuskan berbagai alternatif strategi, di mana unit bisnis strategis diposisikan pada salah satu dari keempat kuadran strategis. Nah, matrik Grand Strategy ini yaitu di posisi bersaing dan pertumbuhan pasar, di mana matrik Grand Strategy ini ke dalam 10 kelompok, yaitu turnaround, likuiditas, integrasi vertikal, diversifikasi, konglomerasi, konsentrasi, pengembangan produk dan pasar, inovasi, integrasi horizontal, diversifikasi konsentrat, dan joint venture. Metrik ini memiliki 4 kuadran strategis. Yang pertama ada kuadran 1, yaitu untuk unit bisnis yang berada dalam kuadran ini lebih berkonsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini dimasuki. Strategi yang tepat yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu ada kuadran kedua. Kuadran kedua ini untuk unit bisnis strategi yang berada dalam kuadran ini perlu mengevaluasi pendekatan secara serius ke pasar yang dimasuki, di mana unit bisnis strategi mengalami pertumbuhan pasar yang cepat, di mana strategi ini yang tepat yaitu strategi intensif. Selanjutnya yaitu kuadran ketiga. Untuk unit bisnis strategis yang berada dalam kuadran ini mengalami pertumbuhan yang melambat, di mana produknya kurang mampu bersaing dengan pesaing yang ada di pasar. Strategi yang tepat yaitu strategi diversifikasi yang apabila tetap gagal, maka opsi terakhir adalah strategi divestasi atau strategi likuiditas. Yang keempat yaitu kuadran 4. Untuk unit bisnis strategi yang berada dalam kuadran ini memiliki posisi persaing yang kuat, namun berada di dalam industri yang tumbuh dengan lambat. Strategi yang tepat yaitu strategi diversifikasi terkait atau tidak terkait dengan bisnis utama atau core business atau strategi joint venture. Baik, sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Via yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya yaitu Tari yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Tari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai matriks PES. Matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE merupakan matriks yang menentukan posisi strategis yang terdiri dari 4 kuadran yang menunjukkan strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif yang paling sesuai bagi suatu perusahaan. Analisa SPACE terdiri dari 4 input variabel atau dimensi yang digunakan. Yang pertama yaitu kekuatan finansial, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, aliran uang kas, dan skala ekonomi. Yang kedua adalah kekuatan industri, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan industri bisnis perusahaan seperti potensi
potensial pertumbuhan, kemampuan teknologi, produktivitas, dan intensitas kapital. Yang ketiga, mencakup ukuran-ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan seperti kualitas produk, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, utilitas kapital. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tari yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya adalah saya persilakan kepada Vina untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Vina, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai matriks strength, weakness, opportunity, and threats atau yang lebih dikenal dengan SWOT. Menurut Rusdiansyah pada tahun 2016, yang kedua strategi WO, weakness opportunities, yang ketiga strategi ST atau strength threats, dan yang keempat yaitu strategi weighty atau weakness threats, yaitu menurut dari Tambunan Amelia Priana pada tahun 2019 dan Widiarini dan Husnadela pada tahun 2019. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vina yang telah menjelaskan materi tersebut. Sekian dari penampilan kelompok Microsoft. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.